Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita, yaitu membaca kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith lil Imam As-Sabuni, salah seorang imam min a'immatis salaf, dari ulama salaf. Beliau lahir pada tahun 373 dan meninggal pada tahun 449 Hijriyah. Dan Al-Imam As-Sabuni, beliau dalam fikih beliau bermadhab Syafi'i, yakni beliau Syafi'iul madhab. Dan kalau kita melihat masa kehidupan beliau ini, beliau lebih dahulu daripada Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, karena Al-Imam Ibnu Taimiyah beliau hidup di zaman 600-an Hijriyah. Adapun beliau Al-Imam As-Sabuni ini beliau wafat pada tahun 449 Hijriyah. Sehingga di sini kita bisa memahami bahwasanya akidah yang benar, akidah yang hak yang dibawa atau disebarkan kembali oleh Al-Imam As-Sabuni ini, sebagaimana akidah yang disampaikan yang di atasnya berakidah Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Dan kita mendapatkan akidah yang dibawa oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah telah didahului juga akidah beliau ini dibawa atau disebarkan oleh Al-Imam As-Sabuni. Dan tentunya Al-Imam As-Sabuni adalah seorang yang bermadhab Syafi'i dalam fikih. Dan dari sini kita mengetahui beliau Al-Imam As-Sabuni mengikuti Al-Imam Syafi'i di dalam aqidah. Beliau mengikuti Imam Syafi'i di dalam akidah. Maka apabila kita ingin mengetahui di antara akidah atau manhaj Al-Imam Syafi'i di dalam akidahnya, kita bisa melihat bagaimana akidah atau kitab-kitab para ulama dari murid Imam Syafi'i yang membahas tentang akidah. Contohnya kitab Al-Imam Al-Muzani, kitab Al-Imam Al-Muzani, juga dengan yang lainnya. Contohnya seperti kitab ini, kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Dan kita akan mendapatkan bagaimana nanti Imam As-Sabuni menukilkan bagaimana akidah Imam Syafi'i dalam kitabnya ini. Adapun
pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca bagaimana secara ringkas Al-Imam As-Sabuni menyebutkan manhaj ulama salaf di dalam menetapkan bagaimana ulama salaf di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Jalla fi'ula. Maka beliau setelah menjelaskan bahwasanya ulama salaf di dalam menetapkan sifat-sifat Allah dengan tidak ditahrif, dengan tidak ditahrif. Naam, ditahrif sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau menjelaskan at-tahrif itu terbagi menjadi dua atau dua macam. Ya. Tahrif itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama tahriful lafzi, ya, wa tahriful ma'na. Tahriful lafzi wa tahriful ma'na. Mentahrif atau menyelewengkan lafaz dan menyelewengkan makna. Nah, ini dua macam tahrif, penyelewengan, ya, penyimpangan. Fatahriful lafzi al-udul anhu ila ghairihi. Adapun tahriful lafzi menyelewengkan lafaz, ya, al-udul anhu ila ghairihi, yaitu memalingkan lafaz ini kepada yang lainnya, imma bi ziyadatin wa imma bin nuqsan. Tahrif, penyelewengan lafaz ini terjadi atau dilakukan terkadang dengan menambah, ya, melakukan penambahan pada lafaz tersebut, wa imma bin nuqsan, atau melakukan pengurangan pada lafaz tersebut, wa imma bitaghyiri harakah i'rabiyah, wa imma bitaghyiri harakah i'rabiyah, atau bisa terjadi dengan merubah harakat i'rabiyah, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mentahrif firman Allah Azza wa Jalla, wa kallamallahu Musa taklima. Mereka mentahrifnya dengan wa kallamallaha Musa, wa kallamallaha Musa, ya, mereka menjadikan yang berbicara adalah Nabi Musa, ya, bukan Allah. Akan tetapi kalau kita melihat dan kembali kepada Al-Qur'an, wa kallamallahu, di sini harokatnya dhammah. Orang-orang al-muharrifin al-mu'attilin mereka menggantinya dengan harokatnya dengan harokat fathah, wa kallamallaha. Naam, ini termasuk at-tahrif yang dilakukan oleh orang-orang ketika mereka mentakwil firman Allah Azza wa Jalla, ingin memalingkan atau menafikan sifat al-kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Naam, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan panjang, nanti insyaallah ini ada pembahasannya sendiri. Kemudian sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sabuni, ulama salaf di dalam menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla, ya, biduni takyifin, dengan tanpa mentakyif, ya, bertanya bagaimana yang dimaksud dengan at-takyif di sini, ta'yinu kunhus sifah, menentukan bentuk sifat, menentukan bentuk sifat. Ini yang dimaksud dengan al-kaifiyah, ya, menentukan bentuk sifat. Maka ulama salaf, ashabul hadith, ahlus sunnah wal jamaah, mereka di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla biduni takyif, dengan tanpa menentukan bentuk sifat, karena ini tidak dikhabarkan oleh Allah Jalla fi'ula, ya, Allah Azza wa Jalla tidak mengabarkan bentuk sifat. Naam. Kemudian Imam As-Sabuni
rahimahullah mengatakan, wa kadzalika yaquluna fi jami'is sifat. Demikianlah ulama salaf ashabul hadits di dalam menetapkan sifat, mereka menetapkan semua sifat bagi Allah Azza wa Jalla dengan apa? Dengan tanpa tahrif, ya, tashbih, takyif. Naam. Makanya beliau mengatakan, wa kadzalika yaquluna fi jami'is sifat allati nazala bi dzikriha al-Qur'an. Demikianlah ulama salaf ashabul hadits menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang turun atau disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa waradat bihi al-akhbar as-sihah, dan sifat-sifat yang ada terdapat di dalam al-akhbar as-sihah, hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, minas sam'i wal basar wal ain wal wajh, ya, apa yang datang yang menyebutkan sifat-sifat Allah, dari sifat Allah as-sam', mendengar, al-basar, melihat, wal ain, sifat dua mata bagi Allah, wal wajh, sifat wajah, al-ilmu, sifat ilmu, al-quwwah, sifat al-quwwah, wal qudrah, sifat qudrah, wal izzatu wal azamah, sifat Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa, wal iradah wal masyiah, sifat iradah, wal masyiah, sifat berkehendak, ya, wal qaul wal kalam, demikian juga sifat al-qaul, ya, ucapan dan perkataan, wal ridha was sukht, sifat ridha dan sifat murka, wal hubbu wal bughd, sifat cinta dan marah, wal farhu wad dahku, Allah memiliki sifat senang, kemudian tertawa, wa ghairuha, dan sifat-sifat yang lainnya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan dari hadis-hadis yang sahih. Ahlus sunnah wal jamaah, ulama salaf ashabul hadits, kata Imam As-Sabuni, menetapkan ini min ghairi tashbihin li syai'in min dzalika bi sifatil marbubin al makhluqin. Sama sekali ulama salaf ashabul hadits menetapkan semua sifat ini min ghairi tashbih, dengan tanpa menyerupakan, li syai'in min dzalika, sesuatu apapun dari sifat-sifat ini mereka tidak menyerupakannya dengan sifat al-marbubin al-makhluqin, dengan sifat makhluk. Bal yantahuna fiha ila ma qala Allah Ta'ala, bahkan mereka berhenti, ya, para ulama salaf mereka berhenti ila ma qalahu Allah, kepada apa yang sudah dikatakan oleh Allah, wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, mereka berhenti kepada apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat Allah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'an, contohnya, ya, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu. Ini sifat al-maji bagi Allah Azza wa Jalla. Para ulama salaf menetapkan ini sifat al-maji bagi Allah. Ketika mereka mendapatkan sifat an-nuzul bagi Allah Azza wa Jalla dari hadis Nabi yang mulia sallam dalam sabda beliau, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthu al-lail al-akhir. Sesungguhnya Allah Jalla fi'ulah turun ke langit dunia, yanzilu ila sama'id dunya, ketika malam itu tersisa sepertiganya. Maka di sini ulama salaf, ya, menetapkan Allah turun. Allah Jalla fi'ulah turun ke langit dunia. Bagaimana cara menetapkannya? Min ghairi ziyadatin alaih, tanpa ditambah sama sekali, ya, tanpa ditambah, wala idhafah ilaih, dan tanpa, ya, menambahkan kepada sifat yang sudah ditetapkan. Rasulullah SAW mengabarkan Allah turun,
maka ulama salaf menetapkan Allah turun. Enggak ada pembicaraan yang mereka tambah. Tidak ada sifat lagi yang mereka tambahkan. Allah turun, mereka tetapkan Allah turun. Nah, sebagaimana dalam Al-Qur'an wa jaa'a rabbuka, dan datang Rabbmu, maka di sini sifat al-maji, sifat datang bagi Allah. Para ulama salaf menetapkan Allah datang. Nah, wala takyifin lahu, dan mereka ulama salaf wala takyifin, tidak bertanya bagaimana atau menyebutkan bagaimana ya sifat tersebut. Wala tasbihin, tidak menyerupakan dengan sifat makhluk. Wala tahrifin, dan tidak menyelewengkan sifat itu. Wala tabdil, dan tidak menggantikan sifat yang sudah disebutkan dengan sifat yang lainnya. Wala taghyir, dan tidak melakukan perubahan. Wala izalati lilabdil khabar amma ta'rifuhul Arab, dan mereka ulama salaf tidak membuang lafaz khabar tersebut amma ta'rifuhul Arab, dari apa yang itu dikenal oleh al-Arab, orang yang berbahasa Arab. Nah, jadi mereka tidak membuangnya. Nah, wa ta'da'uhu alaihi bita'wilil munkar yastankir wa yajruna ala al-zahir. Nah, maka ulama salaf tidak melakukan tahrif, menyelewengkan makna sifat yang sudah ada, tidak melakukan tasbih, menyerupakan dengan sifat makhluk, kemudian tidak wala tabdil, tidak menggantikan lafaz atau makna dari sifat yang sudah didatangkan atau disebutkan oleh Allah Jalla fi'ula dalam Al-Quran atau dari hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajurruna 'ala adh-dhahir. Nah, inilah kemudian perbedaan antara bagaimana ulama salaf di dalam menetapkan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Ulama salaf ya, mereka apa? Membiarkan nas sifat itu 'ala adh-dhahir, sebagaimana zahirnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sabuni, bagaimana Allah Azza wa Jalla di sini ketika memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegahmu iblis sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Allah menetapkan baginya dua tangan. Maka ulama salaf menetapkan lafaz biyadayya, dua tangan, sebagaimana datangnya, sebagaimana zahirnya. Mereka mengembalikan sifat dua tangan itu kepada Allah Jalla fi'ula kama yaliku bijalalihi wa azamatihi, sebagaimana dengan keagungan dan kebesaran Allah Jalla fi'ula. Nah, adapun kaifiyah sifat Allah azza wa jalla, maka ulama salaf yakiluna ilmahu ila Allah ta'ala, mengembalikan ilmunya kepada Allah. Wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamu illa Allah, dan mereka menetapkan bahwasanya ta'wil sifat ini ya, kaifiyah sifat ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah azza wa jalla. Kama akhbarallahu 'anil rasikhina fil ilmi annahum yaqulunahu, sebagaimana Allah mengabarkan tentang orang-orang yang sangat dalam ilmunya ya. Allah azza wa jalla mengatakan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Adapun orang-orang yang rasikh ya fil ilmi, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Jalla fi'ula, ilmu yang tinggi,
Yaqulun, mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman dengannya. Kullu min indi rabbina, semuanya itu datang dari Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tidaklah yang mengingat ini, berilmu dengan ini kecuali orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Nah, kemudian Imam As-Sabuni mengatakan wa yashhadu ahlal hadith wa ya'taqiduna anna al-Qur'an kalam Allah, anna al-Qur'ana kalam Allah. Nah, kemudian selanjutnya di sini Imam As-Sabuni menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ini sebagai bantahan, nanti kita akan mendapatkan ada firqah, ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, Al-Qur'an itu adalah bukan kalamullah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Imam As-Sabuni mengatakan wa yashhadu alal hadith, dan ahlul hadith, ulama salaf menetapkan bahwasanya mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah wa kitabuhu wa wahyu, kitabnya dan wahyunya, wa tanziluhu ghairu makhluk, yang Allah turunkan ghairu makhluk, bukan makhluk. Wa man qala bi khalqihi wa i'taqadahu fahuwa kafirun indahum. Siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah makhluk, wa i'taqadahu, dan dia meyakini bahwasanya Al-Qur'an ini adalah makhluk, fahuwa kafirun indahum, maka ulama salaf ahlul hadith mengatakan mereka itu adalah kafir. Mereka kafir. Siapa saja yang meyakini, berakidah bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, maka ulama salaf menetapkan mereka itu adalah kafir. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan insyaallah, karena ini pembahasan berikutnya tentang bagaimana Al-Imam As-Sabuni kemudian menjelaskan kepada kita tentang sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Al-Imam As-Sabuni menjelaskan kepada kita bagaimana ulama salaf menetapkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Naam. Dan kita ringkas pertemuan kita pada kesempatan ini bahwasanya manhaj salaf atau ulama salaf di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mereka menetapkannya kama yaliku bi jalalillah wa 'azamatihi. Mereka ulama salaf menetapkan sifat-sifat Allah, yaitu menetapkan setiap atau semua sifat yang Allah datangkan, yang Allah kabarkan melalui Al-Qur'an atau dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Mereka ulama salaf menetapkannya tanpa ditahrif, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa diselewengkan lafaznya. Wala tasbih, mereka menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Wala ta'til, mereka ulama salaf menetapkan sifat Allah dengan tanpa menghilangkan makna sesungguhnya dari makna zahirnya. Wala taqyib, dan mereka ulama salaf di dalam menetapkan sifat-sifat Allah tanpa taqyib, yakni menentukan, menta'yin bagaimana sifatnya. Akan tetapi ulama salaf menetapkan sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, mereka menetapkannya ala zahiriha, sesuai dengan zahirnya. Sifat dua tangan yang Allah kabarkan, mereka menetapkan dua tangan bagi Allah Azza wa Jalla tanpa ditambahkan atau diselewengkan maknanya menjadi dua nikmat atau dua kekuatan, dua kekuasaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Mu'tazilah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari akidah yang batil seperti ini. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan atau membaca kitab ini pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.